Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan hari ini Anda semuanya, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bugar, pikiran kita fresh, sehingga kemudian kita siap untuk melaksanakan yang terbaik pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Wahyu Novian, dalam briefing Breakfast in Sepiring. Bakpao pandan. Sahabat sekalian, ini menu briefing kita pada pagi hari ini. Jadi ceritanya ya menu ala-ala ya begini ini. Anak-anak pagi-pagi suka request yang unik-unik. Jadi kalau kemarin pernah kentang goreng lah segala macam. Nah ini minta bakpao. Ya, kita tahu bakpao ini enak. Isinya bisa macam-macam. Nah ini isinya blueberry. Ya, jadi seger. Nah kawan-kawan sekalian, membuat kita kalau seger, pikiran seger, perut kenyang, ya bikin kita jadi lebih enak untuk melakukan aktivitas. Nah pastikan Anda semua sudah sarapan juga. Dan kita akan diskusi tentang lanjutan tentang winning mindset ya. Tapi sekarang kita bicara tentang Jepang khususnya. Jepang. Ketika kita bicara tentang Jepang, hal apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Kalau kita googling, Jepang itu biasanya pertama kali muncul itu ya kalau nggak gunung Fujiyama, ya kan, bunga sakura, ya, kemudian juga ya samurai yang identik dengan Jepang, atau ya juga bisa jadi Doraemon, ya, dan Nobitanya sampai sekarang masih SD. Tapi juga bicara Jepang, bicara tentang sebuah negara yang pernah, ya, tentunya meskipun sekarang mungkin mengalami kemunduran pasca disrupsi ini, tapi kemudian kita tahu apa itu Toyota, ya kan? Seperti apa besar ya Toyota, Honda, Yamaha. Kita bicara tentang Hitachi, kita bicara tentang ya bahkan SoftBank misalnya kan, sebuah investment company. Nah, ini kita bicara tentang orang Jepang dengan karyanya sudah mendunia, tentu ada sebuah filosofi hebat di belakang itu. Nah, kita akan bicarakan tentang ini. Kawan-kawan sekalian, like, share, comment, and subscribe sehingga kemudian kita bisa terus dapat update ya. Nyalakan juga loncengnya tentunya sahabat sekalian sehingga nanti kita bisa lanjut terus di briefing berikutnya. Nah kawan-kawan sekalian, pernah dengar Ikigai? Nah, di balik karya besar orang-orang Jepang tadi, mereka punya sebuah filosofi yang namanya Ikigai. Ya, secara sederhana seperti ini definisi Ikigai ya. Jadi tentang makna hidup yang dimiliki orang Jepang, tentang reason of being. Bahwasanya setiap orang itu pasti punya, kalau bahasa kita itu alasan penciptaan ya. Kenapa saya seorang Wahyu ini diciptakan di muka bumi? Pasti ada alasannya, pasti ada sebab Tuhan kita itu pengen kita punya peran apa. Nah, jadi kalau kata si Ikigai ini, everyone according to the Japanese has an Ikigai, finding it requires a deep and often lengthy search of self. Jadi butuh waktu yang panjang untuk pencarian, ya kan? Nah, kalau kita sudah punya ini, maka kita akan unstoppable. Kira-kira begitu. Tidak tertahankan lagi, tidak tertanding. Kita akan jadi terbaik. Versi kita tentunya. Nah, kawan-kawan sekalian, ada 4 unsur yang kemudian menjadikan Ikigai itu filosofi yang hebat untuk orang Jepang, dan tentu kita bisa belajar di situ. Yang pertama tentang passion, ya, what you love, ya kan, do what you love, dan kemudian mission, ya, what the world need, dan kemudian vocation, what you are good at, dan yang terakhir bicara tentang profession. Nah kan kita mulai dari yang pertama, passion. Ya, tadi definisi sederhananya kan passion itulah lakukan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Kenapa ini penting? Ya karena passion itu kan berangkatnya dari sesuatu yang biasanya intangible gitu kan. Jadi minat yang sangat kuat, bahkan begitu mendalam lah, kita mau mengerjakan sesuatu sangat baik, bahkan
Meskipun kita boleh jadi tahu kita tidak mendapatkan apresiasi yang setimpal, ya kan, imbalan atau apapun gitu kan. Maka kemudian kita bisa lihat ada seorang hebat bernama Steve Jobs misalnya. Dia punya karya hebat yang sampai sekarang kita masih menikmati, ya kan, yaitu Apple. Dan itu passion dia, ya kan. Bahkan orang bilang gila sekali. Sampai kemudian jatuh bangunnya pun dinikmati, dan kemudian kita tahu sekarang menjadi salah satu perusahaan yang begitu berpengaruh di muka bumi. Ya, passion, ya, membuat kita unbeaten, membuat kita ya tadi unstoppable, terus aja berkarya karena berangkatnya dari dalam. Itu passion. Yang pertama nih, ikigai pertama, passion. Yang kedua kawan-kawan sekalian, yaitu adalah mission. Mission itu sederhana kita nyebutnya kalau versi ikigai adalah what the world need. Ya. Ya bahasa gampangnya juga, pasar ini, market ini butuhnya apa? Gitu ya kan. Nah, ketika kita bisa membaca, mengakses kebutuhan dari sebuah market, meng-capture kebutuhan dari market, nih dunia ini butuh apa sih? Orang-orang di sekeliling kita butuh apa sih? Market ini butuh apa sih? Maka kita bisa men-setup sebuah bisnis yang memberikan solusi. Gitu kan? Ya, kemudian kita punya basis yang kuat, membuat kita menjadi layak. Ya kan? Reason of being kita jadi ketemu tadi. Kawan sekalian. What the world need? Dunia ini butuh apa? Manusia sekeliling kita ini butuh apa? Ya, market ini butuh apa? Solusinya kita bisa kasih apa? Itu yang kedua, mission. Yang ketiga, sahabat sekalian, ini bicara tentang vocation. Vocation itu sederhananya apa namanya? Kita memiliki alasan untuk dibayar. Itu vocation, ya. Jadi pas kita punya sesuatu, ya, what you can be paid for, itu vocation, ya. Maka kemudian tadi kita bisa sudah tahu missionnya tadi, ya kan, bumi, dunia ini atau manusia sekeliling kita, market ini butuh apa, maka kita bisa ngasih sesuatu yang sifatnya solutif, dan bahkan kita punya kepantasan untuk mendapatkan imbalan, entah itu berupa bayaran, ya, fee, entah itu kemudian ada pembelian, transaksi segala macam gitu kan, gaji bahkan, ya, itu kan punya kepantasan untuk mendapatkan imbalan tersebut. Itu disebut sebagai vocation. What you can be paid for. Nah, yang terakhir itu profession. Ya. Definisi sederhananya what you are good at. Anda itu bisa menjadi terbaik dalam hal apa, punya keahlian apa yang spesifik, ya kan? Yang kemudian kita menjadi pantas untuk mendapatkan tadi yang dibayar tadi, penghargaan tadi, imbalan tadi. Sahabat sekalian, ya. Jadi ada passion, ada mission, ada vocation, dan ada profession. Kalau 4 ini kemudian punya, kita kuasai semuanya. Passionnya kita punya, ya kan. Missionnya kita ketemu, ya. Kemudian vocationnya kita bisa merumuskan, dan yang terakhir professionnya bisa kita terus asah sampai tajam. Ya, kita benar-benar menjadi yang terbaik, memiliki keahlian yang spesifik, ya, di situ. Maka kemudian ikigainya akan menjadi luar biasa karena ada irisan di situ, ya, yang membuat kita kemudian punya reason of being untuk ada di muka bumi dan menjadi pemenang tentunya kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, itu dia, ya, ikigai, falsafah hidup ala orang Jepang yang buat mereka kemudian bisa berprestasi di pentas dunia. Sahabat sekalian, dan itu menjadi bagian tentunya dari winning mindset dan winning mentality di orang-orang Jepang. Sehingga kemudian kita kenal tadi ada Toyota, ada Honda, ada Hitachi, ya kan? Ada segala macam produk yang hari ini masih kita konsumsi, dan kemudian mereka bisa terus eksis sampai saat kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, apa ikigai Anda? Apa ikigai saya? Apa passion? Apa mission? Apa vocation? Dan professionnya sudah kita rumuskan, sehingga kemudian kita punya ikigai tadi. Nah, kalau kita sudah punya ikigai, maka kita bisa living harmony, menjadi happy, ya kan, nyaman mengerjakannya, tidak punya daya paksa, tidak mudah untuk stres, ya kan, tapi kemudian kita bisa memberi kontribusi terbaik untuk kehidupan. Sahabat sekalian, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya
Insya Allah kita ketemu lagi dan jumpa lagi pada kesempatan briefing berikutnya. Dengan saya Wahyu Novian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.